Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Mampukan kami untuk mentaati firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Kejadian pasal 40 ayat 23. Demikianlah sabda Tuhan. Namun kepala juru minuman itu tidak ingat lagi kepada Yusuf, ia lupa kepadanya. Tema renungan saat ini adalah setia meski dilupakan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, dalam kehidupan tidak jarang kita merasa usaha dan pengorbanan yang kita lakukan seolah tidak dihargai. Kita sudah bekerja keras, setia, dan melakukan yang terbaik, tetapi hasil yang kita harapkan tidak kunjung datang. Bahkan orang-orang yang pernah kita tolong justru melupakan kita. Perasaan kecewa, sedih, dan putus asa seringkali muncul dalam situasi seperti ini. Renungan ini mengingatkan kita pada kisah seorang karyawan yang dengan tekun menyelesaikan proyek-proyek sulit. Ia berhasil membawa keberhasilan bagi perusahaannya dan dijanjikan berbagai penghargaan. Namun janji itu tidak pernah ditepati. Meski mengalami kekecewaan berulang kali, ia tetap bekerja dengan setia. Pada akhirnya setelah beberapa tahun, penghargaan yang pernah dijanjikan benar-benar ia terima. Bahkan Tuhan memberinya berkat lebih dari yang ia harapkan. Pengalaman tersebut serupa dengan kehidupan Yusuf di dalam kitab Kejadian. Ketika Yusuf menafsirkan mimpi kepala juru minuman raja, ia berharap orang itu mengingat dan menolongnya keluar dari penjara. Namun harapan itu pupus karena juru minuman melupakannya. Selama 2 tahun, Yusuf hidup dalam penantian dan ketidakpastian. Ia bisa saja merasa putus asa, marah, atau kehilangan semangat. Namun Yusuf memilih sikap yang berbeda. Ia tetap setia kepada Allah dan tetap melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh, bahkan di dalam penjara. Ia tidak membiarkan kekecewaan mengurangi kualitas hidup dan imannya. Ia tetap percaya bahwa Allah memiliki rencana yang indah dalam hidupnya. Pada waktu yang tepat, pertolongan Tuhan datang. Yusuf bukan hanya dibebaskan dari penjara, tetapi juga diangkat menjadi orang kepercayaan Raja Mesir. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, melalui kisah ini kita belajar bahwa manusia bisa saja lupa, lalai, bahkan mengabaikan kita. Orang tua, sahabat, rekan kerja, atau pemimpin mungkin tidak selalu menghargai usaha kita. Namun Allah tidak pernah melupakan setiap jerih payah kita. Ia melihat kesetiaan, kesabaran, dan pengorbanan yang kita lakukan. Bahkan ketika tidak ada seorang pun yang memperhatikan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kesetiaan kepada Tuhan tidak selalu menghasilkan berkat secara instan. Terkadang kita harus melewati proses panjang yang menguji iman dan ketekunan kita. Namun proses tersebut justru membentuk karakter, memperkuat iman, dan mempersiapkan kita untuk rencana Allah yang lebih besar.
Karena itu, ketika kita merasa dilupakan atau diperlakukan tidak adil, janganlah kita menjadi tawar hati terhadap Tuhan. Tetaplah setia, tetaplah bekerja dengan sungguh-sungguh, dan teruslah berharap kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan selalu bekerja dalam hidup kita, bahkan ketika kita tidak melihat hasilnya secara langsung. Allah tidak pernah terlambat. Ia memberikan upah pada waktu yang paling tepat menurut kehendaknya. Yang menjadi tugas kita adalah tetap setia, percaya, dan berharap kepadanya dalam segala keadaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ampunilah kami karena sering tawar hati kepadamu saat mengalami kekecewaan. Ajarlah kami untuk tetap setia dan percaya bahwa Engkau tidak pernah melupakan jerih lelah kami. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami ingin berdoa bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, melainkan bangkit berjuang. Kiranya Tuhan memberi kemampuan sehingga setiap kesulitan yang dialami dapat teratasi. Karena kami percaya bahwa Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menjamah dan menyembuhkannya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk memberikan hikmat kepada para pemimpin dan pejabat pemerintahan, agar di dalam menjalankan tugasnya takut akan Engkau. Berikanlah hati kepada mereka, hati yang melayani masyarakat, jauhkan dari tindakan menyalahgunakan jabatan. Terima kasih Tuhan, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah semangat dan ketekunan kepada kami di dalam berkarya, sehingga apapun yang boleh kami kerjakan boleh mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami kepada Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.